Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Pak Nah, Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor teks ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. ini sama-sama ilegal nih. Ini semuanya data-data yang juga resmi. Data 28.000 kontainer ini adalah data dari asosiasi garment, asosiasi benang filamen, dan sebagainya. Oke, dengan asumsi satu kontainer 40 feet itu beratnya 28 ton, dengan 24.000 kontainer jumlahnya adalah 784.000 ton. Ini ekspor tekstil ilegal dari negara Cina. Oke, lalu kita lihat impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari Cina. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Nah, dalam hal inilah Badan Aspirasi Masyarakat ini mau di dalamnya teman-teman ada komisi 11, ada komisi 2, ada komisi 1, saya komisi 5. Jadi setelah kita rapat begini, teman-teman komisi 11 bisa pertanyakan pada Menteri Keuangan. Bisa pertanyaan pada Bea Cukai. Teman-teman dari komisi yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti disurati oleh Badan Aspirasi Masyarakat lintas komisi. Nah, data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Oke. 700, kembali ke data terakhir. 784 ribu ton ini. Balik yang tadi. Ya. 784 ribu ton kontainer ilegal isinya tekstil. Masalah kita adalah kita tidak tahu tekstilnya apa. Apakah celana, apakah kemeja, apakah kaos. Data itu tidak ada. Oke. Tapi kalau kita asumsikan ketua, 784 ribu ton itu kita asumsikan semuanya kemeja. Oke. Maka jumlah kemeja dalam tanda kutip ilegal yang masuk ke Indonesia itu totalnya hitungan saya 3 miliar 136 juta. 784 ribu ton ini setara dengan 784 juta kilo. Coba kita cek. 1 kilo kemeja isinya antara 3 sampai 4 kemeja. Kalau begitu 784 juta kilo dikali 4 angkanya 3 miliar 136 juta 50 ribu kemeja ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Oke. Lalu orang bilang ini membunuh UMKM. Mari kita hitung. Bagaimana menghitungnya? 3 miliar 136 ribu kemeja itu kita asumsikan diproduksi berapa banyak. Oke, kita ambil gampang-gampang saja biar nggak terlalu pusing. Satu perusahaan di Indonesia selama 1 tahun kita asumsikan menjahit 1 juta kemeja. Kalau ada kemeja baru 3 miliar masuk ke Indonesia, berarti ada 3.000 perusahaan Indonesia tutup. Ini angka. Sebagian kita asumsikan karena minim data. Tapi bagaimana menjawab angka-angka ini? Itulah tugas negara. Negara harus mengambil keputusan, pemerintah harus mengambil keputusan tidak karena kepentingan orang per orang,
tidak karena keinginan orang per orang, tapi kepentingan bersama yang dibangun di atas kalkulasi data-data, angka-angka, informasi yang benar. Ini yang mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Dan dia jawab, kita atur waktunya ya, Bang. Kenapa saya mau sebelum dia bicara, ini loh datanya. Saya tidak mau kemudian apa yang dinyanyikan oleh artis apa itu, yang lagunya gimana? Maling-maling kecil dipukuli, maling-maling besar dilindungi. 0,5% kok. Sangat kecil. Nah ini yang mau saya, yuk kita hitung bareng-bareng. Kenapa? Adian belum tentu benar. Tapi kamu juga belum tentu benar. Adian bisa salah. Kamu juga bisa salah. Bagaimana biar kita menata negara ini lebih baik? Duduk bareng-bareng dan kumpulkan kebenaran-kebenaran dari setiap angka-angka dan data-data ini. Biar kelar. Nah, ini menurut saya. Oke. Yang mereka sampaikan pimpinan itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena mereka juga UMKM. Kenapa? Secara definisi, mereka memenuhi definisi UMKM. Modal sekian, jumlah tenaga kerja sekian, omset per tahun sekian, terpenuhi. Jadi ceritanya bagaimana UMKM ilegal membunuh UMKM legal? Atau bagaimana sebenarnya narasinya gitu? Atau UMKM saling bunuh dan UMKM? Atau bagaimana? Nah inilah yang menurut saya biar tidak salah-salah kita. Oke, saya sadar nasib keinginan baik Pak Purbaya. Keinginan baik Kementerian Perdagangan. Saya sadar betul. Tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR saya coba buka komunikasi. Kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang minta maaf, saya salah, saya nyerah. Tapi kalau saya benar gimana? Itu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, lahirlah. Karena negara ini gagal, lahirlah pedagang kaki lima. Mereka lahir bukan karena permintaan mereka. Mereka lahir karena negara gagal memberikan langkah-langkah konstitusional bagi rakyat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.